Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap tamu undangan, para pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Quran, Bapak Ketua Yayasan, Dewan Asatidz, para murabi, anak-anak santri semua yang sangat kami banggakan. Marilah sebelum kita lanjutkan amanat pada pagi hari ini, kita bersama-sama meneriakkan pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Terima kasih. Anak sekalian yang kami banggakan, melihat dan mendengar pekik kemerdekaan yang sudah kalian teriakkan, maka saya bisa menilai bahwa di dalam diri kalian semua belum ada kemerdekaan, atau kemerdekaan belum kalian raih. Terus bagaimana kita akan bisa mengajak untuk bangkit memerdekakan diri, apalagi negeri ini yang saat ini sedang dilanda pandemi, agar kita bisa terbebas dari himpitan, dari ancaman, dari intrik-intrik dan juga dari fitnah, sehingga yang ada adalah ketakutan, kepanikan, rasa rendah diri, dan juga tidak ada rasa kepercayaan diri. Bagaimana nanti kita akan bisa keluar dari pandemi dan juga dari kemerdekaan kita sendiri. Hadirin yang kami muliakan, sebenarnya kemerdekaan yang senantiasa kita dengungkan itu sampai saat ini belum kita raih. Kemerdekaan hanya bisa diraih oleh mereka yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa meraih kemerdekaan, dan itu sudah diraih sejak zaman dahulu, sebelum ada penjajahan dan sebelum ada eksploitasi, sebelum ada imperialisme dan sebagainya. Kalian tengok kisah-kisah orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Dia begitu merdeka dirinya, meskipun penindasan, ancaman, pembunuhan, pengasingan diri, diisolasi dan sebagainya, itu tidak membuat kemerdekaan dirinya menjadi tertindas. Kalian lihat begitu hebatnya Dewi Masitoh, tidak ada rasa takut. Dia merdeka, tidak ada yang bisa menghalangi cintanya kepada Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kemerdekaan dalam penghambaan diri kepada Allah, meskipun dia harus direbus hidup-hidup, seluruh keluarganya direbus hidup-hidup. Bagaimana para sahabat Rasul ketika di awal perjuangannya, kita kenal yang namanya Bilal bin Rabah, ketika dijemur di pasir, dadanya ditindih dengan batu. Apakah dengan keadaan seperti itu Bilal merasa dirinya tertindas, merasa dirinya sakit? Ternyata tidak. Bilal tersenyum. Bahkan orang kafir Quraisy yang menunggui itu merasa heran, merasa capek. Sementara Bilal dengan tersenyum mengatakan,
Ahad, ahad, ahad. Itulah sejatinya orang yang merdeka. Selama dalam diri kita belum ada kemerdekaan, maka tidak mungkin kita akan bisa menciptakan kemerdekaan. Yang ada adalah kita tidak punya pegangan. Kita selalu dipermainkan oleh keadaan. Kita selalu terombang-ambing, tidak punya prinsip dan tidak punya pegangan hidup. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surah Al-Anfal. Tadi saya lihat-lihat itu, saya browsing. Ternyata di dalam surah Al-Anfal, itu surah yang ke-8, pada ayat yang ke-17, jadi 17 Agustus. Nah, ini rekaan orang aja. Di situ dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana innallaha sami'un alim. Falam taqtuluhum, maka bukanlah kalian yang membunuh mereka, walakinallaha yara walakinallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Jadi tidak ada beban di dalam diri kita ketika pasukan muslim ketika perang Badar dengan jumlah pasukan musuh 10 kali lipat, 3.000 berbanding 300. Tidak ada rasa rendah diri, tidak ada rasa kalah sebelum berperang. Yang ada adalah kemerdekaan. Sudah yakin, keimanan yang kuat. Karena apa? Bukan pasukan itu yang membunuh, bukan pasukan itu yang memenangkan, tetapi Allah lah yang memberikan kemenangan. Bukan kalian yang melempar. Ketika kalian melempar, jangan merasa kalian yang melempar, tetapi sebenarnya adalah Allah lah yang melempar. Dan seperti itulah Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Dari sini kita bisa melihat tidak ada hal yang mustahil. Ketika manusia masih belum merdeka dirinya, masih dibatasi oleh perasaannya sendiri, ketakutannya sendiri, merasa punya kekuatannya sendiri, maka dengan kekuatan yang sangat terbatas itu manusia akan mudah untuk terjebak dalam logika. Ketika kuantitas yang dihadapi musuh 3.000 sedangkan pasukan sendiri 300, maka yang ada itu adalah pasti kekalahan. Tetapi ya ketika yang berbicara itu adalah keimanan, dirinya sudah merdeka bahwa semuanya itu akan tercapai ketika memang Allah yang menghendaki. Maka dengan semangat juang yang tinggi dalam perang Badar, pasukan muslim menang dengan telak yang secara akal manusia tidak bisa, 1 berbanding 10. Hadirin yang kami muliakan, seperti itu kita di sini harus mulai bahwa diri kita ini tidak sendiri. Kalian bukanlah yang punya beban tanggung jawab untuk mengatasi segala persoalan dan kemampuan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan harga diri sendiri. Tetapi semua itu kita hanya melaksanakan, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga masih di dalam surah Al-Anfal ayat 45. Tadi kan ayat 17, sekarang ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Fasbutuhu fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertemu
dengan pasukan musuh, maka fasbutu, maka segera tetapkan hatimu, kuatkan imanmu, wazkurullaha katsira, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Di situ yang ada adalah apa? Kita tidak perlu melihat besarnya musuh yang kita hadapi, kita tidak perlu melihat besarnya persoalan, problematika, kesulitan hidup. Kita tidak perlu menghiraukan itu. Yang ada ketika kita bertemu dengan seperti itu, maka fasbutu, segeralah kalian tetapkan hati untuk senantiasa beriman kepada Allah, yakin, wazkurullaha katsira, dan selalu ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Hadirin beserta upacara yang kami muliakan, jadi hakikatnya kita semua di sini hanya melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk melanjutkan tugas kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin akan bisa memimpin ketika pemimpin itu sudah merdeka dirinya. Tidak mungkin seorang pemimpin akan bisa memimpin ketika dirinya masih terjajah, masih terbelenggu. Padahal kita sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa kita adalah khalifah di muka bumi ini. Untuk itu kami mengajak semua yang ada di sini, mulai saat ini dan detik ini, kita untuk selalu mempunyai keyakinan yang besar bahwa perjuangan ini tidak akan berakhir. Perjuangan ini akan terus berjalan. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Semua yang ada, semua tidak akan ada artinya ketika kita semua senantiasa memasrahkan diri kita kepada kekuasaan dan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian amanat yang dapat kami sampaikan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemimpin di negeri ini pada saat ini dan detik ini kembali menyadari dan kembali meluruskan niat, menguatkan iman untuk bersama-sama bangkit keluar dari keterpurukan, keluar dari segala bentuk strategi yang semuanya itu semuanya akan hancur, semuanya akan tidak ada artinya ketika yang menghadapi adalah orang-orang yang beriman. Demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam kaum-kaum yang beriman. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.